Get on your knees and bow down. Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Di awal film diperlihatkan satu kartel narkoboy sedang melaksanakan aksinya. Lalu tiba-tiba, seseorang misterius datang dan merampok kartel narkoboy tersebut. Freeze, motherfucker! Now! Take it off now! Rupanya aksi tersebut diketahui oleh dua orang polisi yang kebetulan sedang berpatroli di sana. Mereka mendengar suara tembakan dari dalam rumah tersebut, dan semua yang di sana pun ditangkap termasuk seseorang misterius tadi. Pria misterius itu ternyata bernama Savage. Lalu kepala polisi yang bernama Jack memanggilnya ke dalam ruangannya. Baru diketahui di sini guys, bahwa Savage adalah pahlawan perang yang sudah tidak bertugas lagi di Kesatuan Marinir. Ia bertanya apa tujuan Savage merampok kartel tersebut. Now, what's a war hero like you doing robbing drug houses? I can't afford medicine, food. But I could help you. Rupanya Savage terpaksa melakukan perampokan tersebut karena dirinya membutuhkan banyak uang untuk membayar pengobatan anaknya yang kini sedang dirawat di rumah sakit. Jack yang mengetahui bahwa Savage bukanlah seorang kriminal, menawarkan suatu kerjasama yang mana nantinya Savage akan dimasukkan ke sebuah penjara dan menyelidiki aktivitas penjara tersebut. Jack mengatakan bahwa ia mencurigai kepala penjara yang melakukan aktivitas ilegal di sana. Namun belum ada cukup bukti untuk menangkapnya. Jack berjanji bahwa dirinya akan menjaga anaknya dan membiayai semua tagihan dari rumah sakit. Akhirnya Savage setuju dan ia diberikan kesempatan untuk berpamitan terlebih dahulu kepada putrinya. Nantinya Jack akan menyelundupkan sebuah ponsel ke dalam sel milik Savage agar dirinya dapat berkomunikasi dengannya. You're on your own. Akhirnya misi itu pun dimulai. Jack langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Savage ke penjara tersebut. Perjalanan pun dilakukan dan pada sore harinya akhirnya Savage sampai di sana. Penjara tersebut memiliki tingkat keamanan cukup tinggi dengan penjagaan yang berlapis. Semua napi yang baru datang langsung dipasangi sebuah chip, yang mana chip tersebut dapat dilacak dengan GPS apabila mereka berhasil meloloskan diri. Savage pun diantar menuju ke selnya, dan terlihat para napi yang sudah senior membuli para napi yang baru datang pada sore hari itu. Setelah sampai di dalam selnya, Savage langsung mendapati sebuah ponsel yang diselundupkan oleh Jack di dalam sebuah buku. Lalu adegan pun berpindah pada keesokan harinya, di mana Savage dan napi yang lain sedang mengantri sarapan pada pagi hari itu. Semua berjalan dengan lancar, sampai pada akhirnya seorang napi senior yang bernama Pablo mengamati kehadiran Savage. Ia pun bangkit berdiri dan langsung membulinya. Get on your knees and bow down. Savage diperintahkan untuk berlutut oleh Pablo. Tentu saja Savage menolak keras dengan meludahinya. Hari pertama Savage lewati dengan tidak sarapan karena setiap narapidana hanya mendapatkan satu kali jatah sarapan pada setiap jam makan. Lalu adegan berpindah pada siang harinya, di mana Savage dan semua narapidana lain sedang dilepaskan di halaman belakang penjara tersebut. Ternyata ada beberapa geng di dalam penjara tersebut, sampai pada akhirnya pemimpin geng terkuat yang bernama Freeway menghampirinya. Ia mengajak Savage untuk menjadi anggotanya agar Savage mendapatkan keamanan di penjara tersebut. Namun dengan tegas, Savage menolaknya dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Lalu Savage pun langsung meninggalkan mereka semua. Adegan berpindah pada sore hari, di mana Savage mendapatkan tugas untuk membersihkan salah satu koridor di penjara tersebut.
Terlihat Freeway yang sedang akan mencuci pakaiannya, tiba-tiba didatangi beberapa napi yang berasal dari geng lain. Freeway pun dengan santuy menghadapi mereka semua. Rupanya Freeway adalah petarung yang cukup tangguh di penjara tersebut. Savage hanya terdiam memperhatikan, lalu pergi dari sana menuju kembali ke selnya. Sesampainya di sel, ternyata Pablo dan dua temannya menghampiri Savage dan berniat akan mengajarnya karena ia tidak terima dengan sikap Savage yang meludahinya saat sarapan pagi tadi. Seorang napi lain datang dan membantu Savage, namun mereka semua dihukum dengan dimasukkan ke dalam sel hukuman yang berukuran sangat kecil dan tidak ada penerangan sama sekali. Lalu adegan berpindah keesokan paginya, di mana kepala penjara akhirnya ingin bertemu dengan Savage secara langsung. Salah seorang sipir menjemputnya dan terlihat di dalam kantor kepala penjara, Pablo sudah terlebih dahulu berada di sana. Ia dimarahi oleh kepala penjara karena aksinya menyerang Savage kemarin sore. Lalu Pablo diperintahkan secara langsung meminta maaf kepada Savage di depan pintu masuk. I apologize for my actions. Welcome, sir. Have a seat. Kepala penjara yang bernama si John langsung meminta maaf atas kejadian kemarin dan mengucapkan selamat datang kepada Savage. Melihat pertarungan Savage kemarin melalui rekaman CCTV, si John langsung menawarkan Savage untuk ikut dalam ajang pertarungan bebas yang ia selenggarakan tiap minggunya. Akhirnya Savage menerima tawaran itu karena ia ingin menyelidiki dan melaporkan hal tersebut kepada Jack. Kemudian ia pun mendapatkan kamar sel yang baru pada sore itu. Make yourself at home. Rupanya Savage ditempatkan bersama napi lain yang bernama Bone, dan ialah yang membantu Savage kemarin. Savage mengucapkan terima kasih kepadanya, dan secara diam-diam ia langsung melaporkan kepada Jack tentang ajang pertarungan tersebut dan berjanji akan menyelidikinya. Keesokan paginya, Savage dan Bone diantar oleh sipir untuk mulai berlatih di ruangan khusus. Rupanya si John sengaja menunjuk Bone untuk melatih Savage dan memberikan detail tentang ajang pertarungan bebas tersebut. 3 hari pun berlalu, dan tibalah ajang pertandingan tersebut dilaksanakan. Kepala sipir langsung mengantar mereka ke ruangan khusus yang letaknya berada di basement penjara tersebut. Sesampainya di basement, Savage secara diam-diam merekam semua aktivitas di sana. Dan terlihat si John, sang kepala penjara, membuka pertandingan tersebut dan segera memulai pertandingan pertama. Pertandingan pertama pun selesai, dan si John langsung membuka pertandingan kedua, yang ternyata adalah Freeway yang langsung akan menghadapi dua petarung lain. Freeway ternyata adalah petarung terkuat di sana, dan dengan mudah ia menghadapi dua lawan yang berhasil menang. Si John langsung menunjuk Savage untuk pertarungan ketiga yang akan menghadapi napi asal Meksiko. Tidak terlalu sulit bagi Savage menghadapi lawannya, dan si John cukup puas dengan pertarungan tersebut. Lalu terlihat di dalam selnya, Savage kembali memberikan informasi dan menanyakan kabar putrinya kepada Jack, sang kepala polisi. Adegan berpindah 2 hari kemudian, di mana tiba-tiba Savage didatangi oleh seorang pengacara yang bernama Laura. Ia mengatakan akan membantu Savage agar mendapatkan keadilan melalui persidangan. Ia pun memberikan kartu namanya kepada Savage dan mengatakan agar ia menghubunginya apabila ia telah siap menjalani persidangan. Adegan berpindah pada saat makan siang, Freeway dan teman-temannya kembali mencoba mengajak Savage bergabung. Namun hal tersebut tetap ditolak oleh Savage. Mereka pun meninggalkan Savage dan singkat cerita, pertarungan kembali diadakan. Dan kali ini, Savage mendapatkan giliran pertama melawan napi yang berasal dari Asia. Cukup mengejutkan ternyata Savage dapat mengalahkannya dengan 1 kali pukulan.
Terlihat Freeway memperhatikannya. Lalu adegan berpindah pada sore hari, di mana Savage dan Bond merayakan kemenangan mereka. Adegan berpindah beberapa hari kemudian, di mana Savage sedang bertugas membersihkan area dapur. Dan tiba-tiba, dua anak buah Freeway datang menyerangnya. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Secara tidak sengaja, seorang sipir melerai, namun malah tertusuk dan terluka. Si John memanggil Savage dan meminta maaf akan kejadian tersebut, dan berjanji akan menghukum dua napi itu. Namun Savage meminta pertarungan selanjutnya untuk menghadapi Freeway. Fight you're ready for. Set it up. Warden wants to see you in the dungeon. I never gave that order. I want you to fight Savage. Dua orang anak buah Freeway langsung dibunuh oleh si John, dan ia mengatakan bahwa Freeway akan menghadapi Savage di pertarungan esok hari. Freeway yang tidak memiliki pilihan lain, akhirnya menuruti perintah tersebut. Lalu Freeway menemui Savage dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya. Ia pun hanya terdiam dan melanjutkan latihannya bersama Bond. Ia mengucapkan terima kasih pada Bond karena telah membantunya berlatih. Esok hari pun tiba dan pertandingan pun dimulai. Tak lupa Savage menanyakan kabar putrinya kepada Jack, sang kepala polisi yang memberinya misi tersebut. Shit, you ready? God damn. For Savage! Freeway! Pertarungan sengit berlangsung, dan akhirnya Savage berhasil mengalahkan Freeway di ronde kedua. Kini ia pun dinobatkan menjadi juara baru di penjara tersebut. Merasa misinya telah selesai dan sudah cukup barang bukti, malam harinya Savage meminta Jack untuk segera membebaskannya. Namun tidak seperti biasanya, Savage tidak mendapatkan balasan dari Jack. Lalu keesokan harinya saat sarapan pagi, semua napi memberi hormat kepada Savage dan Bond, dan mempersilahkan mereka untuk melewati antrian. Beberapa dari mereka bahkan memberikan jatah buah dan snack mereka kepada Savage dan Bond. Setelah selesai sarapan, Savage dipanggil menghadap si John di kantornya. Lalu betapa kagetnya ia karena ternyata selama ini Jack telah menjebaknya dan dengan sengaja menjadikannya petarung di penjara tersebut. Lalu Jack dan si John mengatakan bahwa Savage akan terus bertarung untuk penjara itu dan kini akan menghadapi petarung terkuat dari penjara lain. It's all a game. Merasa selama ini telah dijebak, Savage mengatakan bahwa ia tidak akan bertarung lagi melawan siapapun. Namun tentu saja, Jack dan si John mengatakan bahwa tidak akan lagi menanggung biaya pengobatan putrinya dan bahkan mengancam akan membunuh Bond, sahabatnya. Bond pun dibawa ke ruangan tersebut dengan kondisi yang sudah pingsan. Akhirnya dengan terpaksa, Savage pun menuruti perintah Jack dan si John. Rupanya naluri militer Savage yang masih tajam memberinya sebuah strategi untuk melawan, dan ia pun memberitahu rencananya pada Bond. Bond setuju untuk membantunya, dan mereka memiliki waktu 1 minggu sebelum Savage akan bertarung kembali. Keesokan harinya, Savage menghubungi Laura, sang pengacara, untuk datang menemuinya. Ia pun menceritakan secara singkat dan memberikan memori ponsel yang telah merekam semua barang bukti. Savage mengatakan akan bertarung kembali minggu depan melawan petarung dari penjara lain. Lalu pada sore harinya, ia mengumpulkan semua ketua geng yang ada di penjara tersebut dan menjelaskan rencananya. Mereka semua setuju dan akan mendukung rencana Savage untuk melawan si John.
Lalu singkat cerita, adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana petarung dari penjara lain pun datang, dan si John menyambut kedatangannya melalui pintu belakang. What is this? This is my fighter, my top dog. You're an evil bastard. All right? Take it or leave it. Pertarungan pun dimulai, dan si John tidak menyadari bahwa hari ini Savage telah merencanakan sesuatu. Di tengah pertandingan, terlihat Savage terdesak menghadapi lawannya. Dan tiba-tiba, 1 unit pasukan khusus kepolisian datang dan menggerebek ruangan tersebut. Si John terlihat panik dan terjadi kekacauan antara narapidana dan para sipir. All right. 1 jam pun berlalu, dan situasi berhasil dikendalikan dan kembali kondusif. Laura, sang pengacara, mengatakan bahwa Savage diberikan kebebasan sepenuhnya oleh pemerintah, serta biaya perawatan anaknya juga akan ditanggung. Savage pun mendatangi sahabatnya Bond untuk berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Bond juga mengucapkan terima kasih karena berkat Savage, kini tidak ada lagi pertarungan bebas yang hanya akan merugikan para napi. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Skila Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.